Salam sehat, salam sukses untuk teman-teman semua. Bertemu lagi dengan saya El Asamau. Pada video kali ini saya ingin share tentang bagaimana kita mulai berpikir untuk meningkatkan pendapatan kita dibandingkan harus khawatir dengan semua kebutuhan-kebutuhan harian, bulanan yang semakin membengkak dari hari ke hari. Untuk itu sebelum kita masuk ke video ini, saya minta tolong teman-teman untuk like, share, dan subscribe video ini agar saya terus berbagi konten-konten yang positif berdasarkan apa yang saya alami agar bisa menjadi motivasi, inspirasi untuk teman-teman semua. Nah, setiap orang pasti memiliki kebutuhan tanpa melihat latar belakangnya, baik itu seorang pekerja profesional atau seorang yang belum bekerja, atau mahasiswa misalnya, atau pelajar, atau orang-orang tua, atau bahkan para pejabat, pasti memiliki yang namanya kebutuhan. Dan tentu saja kebutuhan mereka berbeda-beda, tetapi yang harus diingat adalah setiap kebutuhan pasti akan meningkat seiring berjalannya waktu. Nah, biasanya kita dipusingkan dengan sebuah fakta di mana kebutuhan selalu meningkat tetapi pendapatan tetap sama atau bahkan berkurang bagi beberapa orang. Nah, ini adalah sebuah sumber masalah, sebuah sumber stres yang bisa dialami oleh siapapun. Untuk itu, kepada teman-teman yang sementara menyaksikan video ini, saya ingin menganjurkan, ya, ini sebenarnya menjadi sebuah pengalaman saya bahwa ketika saya single, saya mulai bekerja, dan ketika saya menikah, memiliki seorang anak, kemudian memiliki tambahan seorang anak lagi, kebutuhan saya berbeda jauh. Dari single menuju ke bekerja, menuju ke pernikahan, berumah tangga, kebutuhan-kebutuhan saya berbeda jauh. Ketika single, ya tidak begitu banyak yang saya butuhkan, paling untuk pakaian, untuk makan sesekali di luar. Dan memang saat itu saya lebih banyak juga berwirausaha sampingan, sehingga saya tidak begitu menghabiskan banyak biaya. Tetapi ketika mulai bekerja, saya dituntut untuk bergaul, bersosialisasi, mulai memperhatikan keluarga dan lain sebagainya. Ini membuat pengeluaran saya membengkak karena kebutuhan-kebutuhan, bahkan kebutuhan tak terduga. Tetapi ketika saya mulai berkeluarga, memiliki anak, nah di sanalah kebutuhan saya semakin bertambah. Bahkan saya sudah tidak bisa mengontrol setiap pengeluaran, karena bagi saya capek ketika harus bertengkar, melihat apa saja yang dikeluarkan, apa saja yang dibelanjakan oleh istri saya, atau apa saja yang saya keluarkan untuk kebutuhan-kebutuhan kami yang sudah tidak terbatas, untuk anak sakit lah, atau untuk kebutuhan makan minum mereka, pakaian, dan standar ini membuat kami harus mengeluarkan begitu banyak biaya. Nah, beberapa waktu sebelum saya resign, memang ini menjadi sebuah pergumulan, menjadi sebuah alasan agar saya bisa mencari solusi bagaimana supaya saya bisa mensejajarkan antara kebutuhan-kebutuhan yang semakin besar dengan pendapatan yang ada. Nah, satu-satunya cara, mungkin kebanyakan dari teman-teman, mereka mulai berpikir untuk berutang agar bisa menutupi kebutuhan-kebutuhan mereka yang mendesak. Tetapi itu hanyalah sebuah solusi jangka pendek, bahkan untuk jangka panjangnya bisa menyusahkan teman-teman semua. Sehingga saya coba merubah pola ini. Saya coba berwirausaha sampingan. Waktu itu saya masih bekerja. Saya coba melihat usaha yang tidak menyita banyak waktu, bisa saya atur ketika pulang kantor, dan juga bisa dikerjakan baik oleh saya maupun adik-adik yang lain, bisa saya limpahkan kepada adik-adik saya untuk mereka bekerja. Nah, saya kemudian berpikir untuk mulai melihat peluang-peluang, potensi-potensi di mana itu bisa menjadi sumber pendapatan tambahan. Nah, berdasarkan waktu yang saya miliki, kemudian saya mulai kembangkan itu dan mulai memperbesar usaha saya. Tentu saja tidak mengganggu pekerjaan utama saya saat itu.
Namun ketika sudah mulai besar, butuh banyak waktu, banyak konsentrasi untuk menjaga usaha ini tetap berjalan, memperbesar usaha-usaha saya yang sementara dikerjakan, maka saya memilih untuk resign. Semata-mata adalah agar semua kebutuhan-kebutuhan kami yang semakin membesar ini bisa terpenuhi. Tentu saja sebagai seorang karyawan kemarin tidak bisa menutupi kebutuhan-kebutuhan kami yang sangat besar. Oke, kalau untuk keluarga inti memang tidak begitu banyak kebutuhan yang kami perlukan, tetapi bagi saya yang tinggal di Alor misalnya, saya bukan saja membiayai hidup saya, tetapi membiayai juga adik, orang-orang keluarga yang membutuhkan, dan juga tentu saja saya terbeban untuk membuka lapangan pekerjaan bagi mereka, sehingga dari gaji saya tidak mungkin saya bisa 100% untuk membagi kepada mereka semua. Untuk itu melalui usaha-usaha yang saya kerjakan, bisa berbagi dengan mereka, bisa membuka lapangan peluang kerja untuk mereka, dan tentu saja bisa menutupi kebutuhan-kebutuhan kami yang semakin mendesak. Untuk itu ketika teman-teman memiliki kebutuhan yang semakin membengkak dan juga kadang-kadang mendesak, yang harus teman-teman lakukan adalah bagaimana memikirkan untuk mendapatkan pendapatan tambahan tentunya yang halal, bukan harus pergi mencari pinjaman, karena kecenderungannya ketika ada kebutuhan lalu kita mencari pinjaman, kebutuhan dalam artian kebutuhan untuk konsumtif, maka tentu saja pinjamannya juga akan beralih pada kebutuhan atau akan beralih pada pinjaman konsumtif, dan itu sedikit berbahaya. Untuk itu teman-teman rencanakan dari jauh-jauh hari sebelum kebutuhan-kebutuhan membengkak, sebelum ada kebutuhan mendesak, harus dipastikan ada sumber-sumber pendapatan tambahan yang bisa mengamankan keuangan finansial teman-teman, sehingga teman-teman tidak perlu ragu dan bisa mengembangkan potensi yang ada pada teman-teman. Untuk itu sekali lagi jangan khawatir, silakan merubah pola pikir teman-teman, mindset teman-teman, bahwa ketika ada kebutuhan mendesak, bukan kebutuhan-kebutuhan itu yang dihilangkan, karena bagaimanapun kita pasti akan membutuhkan, karena bagaimanapun kita harus memenuhi setiap kebutuhan-kebutuhan yang ada. Tetapi tentu saja sekali lagi saya menekankan, silakan mencari sumber-sumber pendapatan yang baru, bisa melalui usaha sampingan. Ketika sekarang teman-teman sementara bekerja, bisa mencari pekerjaan tambahan yang tidak mengganggu pekerjaan utama teman-teman. Ketika sekarang teman-teman sudah berada pada titik awal untuk mulai berwirausaha, maka silakan teman-teman mulai mengembangkan, memperbesarkan, semoga itu bisa menjadi sumber pendapatan tambahan yang stabil sehingga kebutuhan teman-teman semua tercapai, terpenuhi. Demikian video singkat saya pada saat ini, semoga membantu teman-teman semua untuk mengurus keuangan teman-teman dengan baik. Tentu saja banyak tantangan, banyak halangan, ada pengeluaran-pengeluaran tak terduga yang bisa membuat teman-teman keluar dari jalur perencanaan yang sudah dilakukan. Tetapi ketika sudah direncanakan, maka cepat atau lambat pasti teman-teman akan melakukannya, mengikutinya, dan juga meraih hasil yang diimpikan. Selamat mengatur, mengurus keuangan teman-teman. Semoga video ini membantu. Tuhan memberkati. Selamat, salam sehat.